Sebagian penumpang kapalnya juga udah ada yang sekarat dan sebagiannya lain itu ditemukan dalam kondisi yang memang sudah meninggal dunia. Dan yang paling bikin ngeri, Wak, baik yang sekarat maupun yang sudah meninggal, tubuh mereka ini sama-sama Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini, Wak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, Wak ya. Sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ini ngomong-ngomong soal kesehatan nih, Wak ya. Pasti kalian ingat sekali ya kan sama pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu. Pastinya kita masih kebayang sekali bagaimana kondisi di seluruh dunia akibat pandemi waktu itu. Tapi kalian tahu nggak, Wak? Kalau ratusan tahun yang lalu pernah ada pandemi yang lebih mengerikan dari COVID-19. Pandemi itu disebut Black Death. Yang bikin mind blowing, Wak, pandemi ini tuh ternyata berawal dari sesuatu yang kelihatannya kecil kali, yaitu kutu di badan tikus. Dari satu hal sekecil ini, pelan-pelan muncul penyakit mematikan yang akhirnya menyebar dan menghantam wilayah Eropa, Timur Tengah, sampai Afrika Utara. Awalnya memang nggak ada yang sadar, Wak, tapi lama-lama orang mulai jatuh sakit dan jumlahnya juga makin banyak meningkat gitu loh. Dalam waktu yang relatif singkat, korban berjatuhan di mana-mana, bahkan diperkirakan 1/3 sampai setengah populasi Eropa kehilangan nyawa akibat pandemi ini. Secara global, jumlah korban jiwa di peristiwa ini mencapai sekitar 75 sampai 200 juta orang. Kalian bisa kebayangkan, satu wabah bisa menghapus begitu banyak manusia dalam satu periode waktu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sampai bikin dampaknya sebesar ini? Nah, penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke penyebarannya Black Death, aku mau ceritakan dulu sedikit soal peradaban di Eropa dan di beberapa negara lainnya pada abad ke-14 ya, Wak ya. Karena hal ini berkaitan erat sama penyebaran Black Death yang tidak terkendali tadi. Jadi, pada abad ke-14 ini, ilmu pengetahuan tuh masih sangat-sangat terbatas, Wak, terutama di bidang medis. Di masa itu, orang-orang belum ngerti soal bakteri dan gimana suatu penyakit itu bisa menyebar, belum paham. Bahkan hal sederhana soal pentingnya kebersihan yang sangat-sangat mempengaruhi soal kesehatan pun belum mereka perhatikan gitu loh. Bahkan banyak dari mereka yang percaya kalaupun ada orang sakit, itu berarti penyakitnya datang sebagai hukuman dari Tuhan. Dah sesimpel itu aja. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang memang masih terbatas soal kesehatan ini, bidang ekonomi mereka justru sebaliknya, Wak. Baik orang-orang Eropa, orang Asia, dan Afrika di masa itu udah pandai berdagang dan perekonomian mereka pun jadi berkembang pesat. Bahkan dulu juga, Wak ya, mereka ini juga sudah melakukan perdagangan internasional dan juga udah bikin jalur perdagangan antar wilayah lewat darat maupun laut. Udah bisa mereka. Biasanya para pedagang-pedagang akan lewat jalur Asia menuju ke Eropa sambil bawa itulah rempah-rempah, bawa kain, bawa logam, dan berbagai barang berharga lainnya. Hal itulah yang membuat banyak sekali pelabuhan maupun pasar di Eropa, Asia, dan Afrika ini ramai sekali dan juga menjadi pusat perdagangan. Nah, saking banyaknya orang yang datang ke pasar dan ke pelabuhan, tanpa mereka sadari, mereka ini juga sedang bertukar bakteri serta virus yang berbahaya. Dari sinilah, Wak, jalur perdagangan yang awalnya menjadi sumber kemakmuran mulai berubah menjadi jalur penyebaran penyakit yang paling mematikan di dunia. Jadi semua itu bermula pada satu peristiwa aneh yang terjadi di semenanjung Crimea, Eropa sekitar tahun 1346, Wak. Tepatnya di sebuah kota pelabuhan yang bernama Kaffa. Sekarang Feodosia namanya. Nah, waktu itu sekitar tahun 1346 ini, kota Kaffa ini lagi dikepung sama pasukan Mongol yang dipimpin oleh Janibek. Nah, di tengah pengepungan Mongol ini tiba-tiba ada beberapa pasukan tentara Mongol sakit. Awalnya para tentara itu mikir ya udah ini cuma sakit biasa lah kan, sakit perang, situasi lagi perang ya kan, badannya capek mungkin, terus kurang makan, lingkungannya juga kotor ya makanya dia sakit. Tapi makin lama, gejala pasukan-pasukan yang sakit ini kok makin parah. Badan mereka tiba-tiba panas tinggi. Terus muncul ada benjolan di ketiak mereka. Dan banyak dari mereka yang meninggal dalam waktu singkat, Wak. Nah, pas peristiwa itu terjadi, alih-alih mundur dari perang, pasukan Mongol tadi malah membuang mayat-mayat tentara yang sudah meninggal tadi ke kota Kaffa, dibuangnya ke sana. Bahkan juga menurut beberapa catatan sejarah, Wak ya, mereka tetap melanjutkan pengepungan dari luar tembok kota itu seolah-olah menjadikan si wabah atau
si mayat-mayat ini sebagai senjata mereka. Dan gak lama setelah itu, penyakit yang awalnya cuma menyerang pasukan Mongol tadi mulai nyebarlah ke dalam kota. Penduduk Kaffa satu persatu ikut tertular penyakit yang sama kayak yang dirasakan pasukan, Wak. Banyak di antara mereka yang akhirnya juga meninggal dunia dalam waktu yang sangat cepat. Udahlah kotanya mereka ini lagi kacau balau gegara perang, ditambah lagi banyak masyarakat mereka yang gak ikutan perang meninggal gegara kena wabah ini. Makin paniklah mereka, ya kan. Orang-orang yang sehat pun juga jadi ketakutan, apalagi pelabuhan Kaffa ini kan sering jadi tempat singgah para pedagang di Eropa juga, Wak. Nah, melihat kekacauan yang terjadi di sana, para pedagang-pedagang internasional ini pun akhirnya memilih untuk balik. Takutnya nanti mereka ketularan juga. Udah yuk balik aja yuk, di sini banyak yang sakit-sakitan. Nah, balik nih mereka, termasuk para pedagang-pedagang dari Genoa, Italia. Nah, para pedagang dari Genoa ini pun meninggalkan Kaffa, ya kan? Dan mereka berlayar selama berbulan-bulan mau balik kampung. Hingga akhirnya pada tahun 1347 mereka tibalah di Sisilia, tepatnya di pelabuhan Messina, Wak. Waktu itu suasana pelabuhan juga lagi sibuk kayak biasanya, Wak. Kapal-kapal datang, kapal-kapal pergi, pedagang lalu lalang, dan seluruh aktivitas ekonomi pun masih berjalan normal-normal aja di Sisilia ini. Sampai akhirnya di suatu hari ada beberapa kapal yang merapat ke pelabuhan Sisilia. Dari luar nggak ada yang aneh memang, Wak, dari kapal itu. Tapi begitu warga atau penduduk sekitar mendekat ke kapal itu, ternyata di dalam kapal yang baru datang ini ada banyak kali penumpang yang udah tergeletak dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuh mereka penuh benjolan dan juga penuh nanah-nanah yang udah menghitam tuh loh, Wak. Sebagian penumpang kapalnya juga udah ada yang sekarat dan sebagiannya lain itu ditemukan dalam kondisi yang memang sudah meninggal dunia. Dan yang paling bikin ngeri, Wak, baik yang sekarat maupun yang sudah meninggal, tubuh mereka ini sama-sama menghitam. Dari sinilah istilah Black Death itu pun muncul. Warga yang lihat itu langsung shock, langsung teriak-teriak, mereka kena penyakit apa nih? Mereka menghitam, woi. Mereka menghitam, woi. Black Death, Black Death. Kata mereka kayak gitu. Sejak saat itu suasana kapal di sana ini pun langsung penuh dengan ketakutan dan chaos, Wak. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk menjauh dari pelabuhan karena itu tadi takut tertular. Tapi di sisi lain, Wak, aktivitas pelabuhan itu ya nggak bisa berhenti sepenuhnya gitu aja, ya kan? Ya orang tetap keluar, tetap masuk, keluar masuk, keluar masuk, bahkan juga barang-barang tetap dipindahkan. Dan makanya dari situlah penyakit ini ikut terbawa dan mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain. Mulai terbawa nih Black Death itu. Nah, setelah melihat betapa ngerinya kondisi penumpang kapal dan juga terjadi kekecauan di pelabuhan kapal Sisilia tadi, Wak, beberapa warga yang ada di sana langsung laporlah pastikan ke pejabat setempat. Dan para pejabat ini pun juga kaget karena hal ini bukan kejadian biasa. Kok bisa ada penyakit apa tuh segala macam. Khawatir warganya ini ketularan, sebisa mungkin para pejabat ini langsung mengusir kapal-kapal itu pergi dari sana. Jadi kapal-kapal yang baru datang tadi tuh udah pergi dari sini, jangan sini lagi. Cuman sayang keputusan itu sudah terlambat, Wak. Dalam hitungan hari aja, warga Pulau Sisilia ini mulai menunjukkan gejala yang sama kayak yang di tempat Kaffa tadi. Mereka tiba-tiba demam tinggi, muncul juga benjolan di badan mereka, dan yang paling mengerikan banyak yang meninggal cuman dalam beberapa hari, Wak. Nah, karena banyak orang yang meninggal, kota yang tadinya ramai ini pun langsung berubah jadi tempat sunyi, senyap gitu loh. Dan penuh ketakutan juga. Masyarakat yang panik pun mulai menjauh satu sama lain. Bahkan ada yang ninggalin anggota keluarganya yang sakit, Wak. Yang belum tentu juga itu Black Death. Gara-gara itu takut ketularan. Masalahnya itu tadi, kayak ini awal ku bilang, Wak, di abad ke-14 ini pengetahuan soal penyakit itu kan masih terbatas sekali, ya kan. Orang-orang tuh belum ngerti soal bakteri, gimana penularan, bahkan pentingnya kebersihan pun mereka belum terlalu paham. Jadi waktu wabah Black Death ini muncul, mereka sama sekali nggak tahu apa ini penyebabnya dan gimana cara penyebarannya. Yang mereka rasakan tuh cuma satu, cuma takut. Tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Dari situlah berbagai spekulasi ngasal pun mulai bermunculan. Ada yang mulai nyalahin kelompok tertentu. Bahkan ada juga yang bilang ini ya itu tadi hukuman dari Tuhan. Nah, di sisi lain, di tengah kepanikan yang memang makin sudah tidak terkendali ini, orang-orang yang punya uang pun pilih kabur dari si kota Sisilia. Mereka menganggap mereka sehat, ya kan, dan mereka berharap bisa selamat dengan pergi sejauh mungkin gitu loh. Tapi tanpa mereka sadari, aksi orang-orang berduit ini justru ikut membawa penyakit itu menyebar lagi ke kota-kota lain yang ada di Italia, ke Genoa iya, ke Venesia iya, ke Firenze pun iya, Wak. Mereka bahkan berpindah tempat sampai
keluar Itali loh. Mereka ke Inggris, ada yang ke Prancis, ada yang ke Spanyol, bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadilah wabah Black Death yang awalnya cuma nyerang satu kota nih, berubahlah jadi pandemi di banyak negara-negara itu juga. Setelah penyakit Black Death ini nyebar ke berbagai wilayah di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara tadi, kondisi di sana kurang lebih sama juga kayak ada di Sisilia tadi. Orang-orang juga jadi ketakutan dan suasana di wilayah terjangkit ini pun jadi chaos, jadi kacau. Jalanan yang awalnya ramai sama pedagang sekarang udah berubah jadi tempat bertebaran orang sakit. Mereka yang tergeletak di jalanan banyak berusaha minta pertolongan, tapi tidak ada satupun dari warga-warga dimintain tolong ini berani nolong. Karena satu hal yang ada di pikiran semua orang waktu itu, kalau aku dekatin dia, aku juga bisa kena Black Death. Bisa mati aku. Rasa takut ini pelan-pelan pun mengalahkan rasa kemanusiaan. Semua orang itu fokus menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi sebagaimanapun mereka berusaha, mereka udah nggak nolong orang, apa mereka ngejauh apa segala macam, korban meninggal tetap terus juga berjatuhan. Dan karena angka kematian ini makin tinggi setiap harinya, muncullah masalah baru yang tidak kalah mengerikan, yaitu mayat-mayat jadi numpuk lah di mana-mana. Pemakaman sampai kewalahan, bahkan banyak juga korban yang akhirnya cuman ditumpuk aja gitu di satu lubang besar tanpa upacara, nggak dikasih nama, dikubur. Saking banyak yang meninggal itu lonceng kematian di beberapa kota tuh sampai dimatikan. Saking seringnya dinyalain. Karena nggak mungkin dibunyikan terus tiap menit tuh dibunyikan karena ada yang meninggal. Dimatikan. Di tengah kondisi pandemi Black Death ini, orang-orang yang tersisa pastinya juga nggak tinggal diam, Mereka terus mencari cara untuk bisa mengobati penyakit ini. Tapi masalahnya itu tadi lah, mereka sendiri pun belum tahu apa penyebab aslinya karena ilmu medis kan juga masih terbatas sekali. Jadilah berbagai dugaan pun bermunculan soal penyakit ini, dan dari dugaan ini mereka baru mencari cara sendiri untuk mengatasi wabah ini. Setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan orang-orang di masa itu untuk mengatasi si Black Death ini. Cara pertama adalah datang dari kalangan religius. Jadi orang-orang ini percaya kalau penyakit ini datang sebagai hukuman dari Tuhan. Dari sinilah banyak pemuka agama di gereja yang mengajak orang-orang berdoa bersama secara massal. Bahkan ada juga kelompok ekstremis mereka yang bernama Flagela yang rela keliling kota sembari menyiksa diri mereka sendiri sampai berdarah-darah. Mereka bilang, Tuhan, tolong ampuni kami paling berdosa, kami semua berdosa, tolong hentikan wabah ini Tuhan, kayak gitu. Mereka pikir hanya dengan memohon ampunanlah pandemi ini bakal berhenti menyebar, ya kan? Tapi cara ini justru malah bikin penyakit itu makin tersebar, karena kan mereka berkerumun. Dalam berkerumun mereka berpindah-pindah pula, berinteraksi juga sama orang-orang, ya makin nyebar. Terus cara kedua yang paling terkenal adalah pakai itu, masker yang bentuk paruh burung tuh loh, atau yang sering dipakai sama dokter, namanya plak dokter. Kalau misalnya kalian cek di internet, kalian ketik aja Black Death, itu bahkan yang muncul pertama itu gambar dokter, itu dokter bertopeng paruh burung. Ngapa dipakai bentuk paruh burung itu, Nadia? Karena di dalam paruh topengnya itu, di bagian ininya itu, disitulah dikasih bunga kering, rempah-rempah, dan juga parfum yang baunya kuat. Nah, teori ini dikenal dengan nama miasma, dimana menurut teori miasma ini penyakit Black Death itu dari pemikiran mereka muncul dari udara kotor atau bau busuk. Jadi menurut mereka kalau kita hirup udara yang harum, yang wangi semerbak, kita bakal selamat. Dan solusi ini dipakai itu sama dokter-dokter yang nanganin masalah Black Death. Jadi yang pakai masker tuh dokter. Selain pakai masker, mereka juga pakai jubah panjang, sarung tangan apa segala macam, dan itulah tadi masker topeng itu supaya nggak terpapar Black Death. Itu untuk mereka-mereka yang percaya kalau Black Death ini gara-gara udara. Nah, maka itu yang dia pakai. Ya, terus cara ketiga, ada sebagian orang yang memakai metode pengobatan yang lebih ekstrim. Salah satunya adalah bloodletting, ngeluarin darah dari tubuhnya, Metode ini digunakan sama mereka-mereka yang percaya kalau penyakit Black Death ini muncul karena racun di dalam darah. Jadi solusinya darahnya harus dikeluarin. Ada yang disayat, ada juga ditempelin lintah, kayak gitulah. Tujuannya apa? Supaya racun itu keluar. Tapi kebanyakan cara ini malah bikin kondisi pasiennya makin parah. Darah-darah dia. Habis darah ya, gimana? Terus yang keempat, ada juga yang tiap hari bakar rempah-rempah di rumah, atau di jalan. Asapnya dihirup nanti rame-rame. Lagi-lagi hal ini dilakukan sama orang-orang yang memang percaya udara kotor itulah yang jadi sumber penyakit Black Death ini. Jadi mereka pikir udara itu harus dibersihin. Dengan caranya apa? Kayak gitu. Nah, selain 4 cara tadi, ada juga orang yang sengaja pakai jimat, pakai doa-doa khusus, pakai ramuan-ramuan aneh demi keselamatan dari Black Death. Ingat, ini masih abad 14.
Jadi keterbatasan mereka soal itu tuh masih terbatas sekali, Wak. Tapi sayangnya dari semua usaha yang sudah dilakukan, Wak, sebagian besar nggak ada yang betul-betul efektif untuk menghentikan penyebaran penyakit Black Death. Bahkan beberapa cara itu justru memperparah kondisi. Ya memang ada yang secara tidak langsung memberi sedikit perlindungan, Wak. Itu tadi lah kayak plak dokter tadi itu, paru burung itu. Tapi karena mereka ini belum tahu penyebab aslinya, ya wabah ini tetap nggak bisa dikendalikan. Jadi sampai di sini pandemi Black Death tetap menjadi misteri. Mereka belum tahu penyebabnya apa dan belum tahu cara ngatasinnya gimana. Pokoknya mereka clueless sekali lah, Wak. Nah, karena Black Death ini belum diketahui penyebabnya apa, orang-orang masih berusaha untuk mencari tahu lewat berbagai penelitian. Nah, dari sinilah awal mula penyebab Black Death ini pun ditemukan. Tapi sebelum kita membahas bagaimana penyebab Black Death ini akhirnya bisa ditemukan, aku mau kasih tahu dulu dampak yang ditinggalin dari wabah ini, Wak, ya. Karena efeknya memang nggak main-main kali dan terasa di berbagai penjuru dunia. Jadi, Wak, menyebarnya Black Death pada pertengahan abad ke-14 itu sudah menewaskan banyak sekali orang di wilayah Eropa, Afrika Utara sampai ke Timur Tengah. Di wilayah Eropa sendiri, Eropa aja nih ya, pandemi itu menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah dan diperkirakan sekitar 1/3 hingga setengah dari populasi Eropa itu meninggal dunia dalam waktu beberapa tahun aja, yaitu antara tahun 1346 sampai 1353. Kalau dihitung itu jumlahnya mencapai puluhan juta orang, Wak. Ini baru di Eropa aja nih, sayang ya. Saking banyaknya orang meninggal, sebagian kota di Eropa itu kehilangan penduduknya, Wak. Angka ini yang membuat Black Death dinobatkan sebagai salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia sampai sekarang. Ini sebagai perbandingan aja nih, Wak, ya, mohon maaf, pandemi COVID-19 yang terjadi di zaman modern aja yang kemarin itu tercatat menewaskan sekitar 7 juta orang di seluruh dunia. Artinya korban Black Death ini bisa sekitar 10 sampai 30 kali lipat lebih banyak dibanding pandemi COVID-19 zaman kemarin itu, zaman modern ini. Itu aja kita udah seram kali ya, kan apalagi di zaman Black Death, Wah. Astagfirullah. Dan dampak dari pandemi Black Death ini juga nggak cuma terlihat dari jumlah korban jiwa saja tentunya, tapi juga dari perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, Wak. Di bidang ekonomi nih misalnya, karena banyak orang yang meninggal, ya tenaga kerja pasti jadi langka ya kan. Alhasil, lahan pertanian yang menjadi sumber utama mereka juga di sana jadi terbengkalai dan aktivitas ekonomi pun jadi melambat. Selain itu juga ada bidang sosial, struktur sosial di masyarakat tentunya berubah karena saking takutnya mereka tertular, orang-orang jadi saling menjauhi satu sama lain dan bawaan itu curiga terus. Nah, dari situlah rasa kemanusiaan di masyarakat pun perlahan-lahan mulai menghilang. Hubungan sosial antara manusia pun jadi rusak gara-gara ini. Terus ada lagi di bidang agama, gegara Black Death tadi, Wak, banyak pemuka agama di gereja yang menjadi korban meninggal maksudnya. Nah, karena jumlah pemuka agama berkurang, otomatis kegiatan keagamaan pun juga jadi ikut terganggu. Dari situlah kondisi spiritual masyarakat pun mulai goyah. Dan yang terakhir juga dampaknya sangat-sangat terasa ke sistem kekuasaan dan kehidupan politik, Wak. Banyak pemimpin dan pejabat yang meninggal dunia sehingga tatanan masyarakat juga ikutan berubah. Di sisi lain karena tenaga kerja jadi langka, posisi para pekerja justru mulai naik
dan punya nilai lebih tinggi dari sebelumnya ya kan. Jadi bisa dibilang pandemi Black Death ini betul-betul berdampak besar di seluruh elemen masyarakat. Nah, besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini pasti meninggalkan banyak pertanyaan ya kan. Selama berabad-abad manusia hanya bisa melihat akibatnya saja, tapi penyebab dari semua itu masih belum betul-betul dipahami. Barulah sekitar 500 tahun kemudian ketika ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, manusia akhirnya menemukan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di masa pandemi Black Death itu. Jadi, pada akhir abad ke-19, ilmu pengetahuan terutama di bidang sains sudah mengalami kemajuan pesat. Di masa ini sudah banyak sekali temuan baru, mulai dari alat kesehatan kayak stetoskop udah ada, mikroskop sudah ada, dan juga sederet alat-alat kesehatan maju lainnya. Nggak cuma alat-alatnya aja, ilmu pengetahuan di masa itu juga sudah mulai berevolusi. Di sini, para ilmuwan mulai belajar anatomi tubuh manusia yang dulu belum pernah dipelajari sama sekali. Jadi, kalau misalnya ada penyakit baru, biasanya nanti nih, dokter atau ilmuwan-ilmuwan ini akan langsung melakukan penelitian yang sistematis. Mereka nggak cuma ngamatin gejalanya aja, tapi juga mulai mencari penyebabnya. Pakai itulah tadi teknologi-teknologi baru ya kan. Nah, hal itu juga yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Alexander Yersin pada tahun 1894. Saat itu dia ini meneliti sebuah wabah penyakit yang terjadi di Hong Kong. Ya, nah gejala yang muncul akibat wabah ini tuh diantaranya demam tinggi, muncul benjolan di tubuh, dan juga beberapa anggota tubuhnya menghitam. Ini mirip kali nih sama gejala-gejala yang pernah muncul di Black Death ya kan. Ini tapi terjadi di Hong Kong. Nah, melalui penelitian yang dilakukan sama si Dr. Yersin ini, Yersin berhasil mengidentifikasi bakteri dari penyebab wabah itu. Nah, bakteri ini dinamakan Yersinia pestis. Dan dari sinilah penyakit ini disebut dengan pes kalau sekarang. Nah, menurut Yersin, bakteri ini tuh rupanya ditularkan lewat kutu dari tikus ke manusia. Jadi, semua itu bermula ketika ada seekor kutu. Kutu ini ngisap darah tikus yang si tikus terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Tikus yang kena bakterinya diisap sama si kutu. Dari situ waktu diisap sama kutu, secara otomatis bakteri si tikus masuklah dan berkembang biak di dalam tubuh si kutu yang ngisap dia tadi. Nah, kalau sampai si kutu yang udah terinfeksi bakteri dari si tikus hinggap dan ngegigit tubuh manusia, bakteri yang dibawa sama si kutu ini otomatis juga akan ikut masuk juga ke tubuh manusia. Dari situlah manusia akhirnya kena penyakit tadi, penyakit pes. Kebayang ya, semua bakterinya dari tikus dibawa sama kutu, terus kutu nularin ke manusia. Nah, setelah penemuan tadi, Yersin terus melakukan penelitian lanjutan. Dari penelitian ini, Yersin membagi penyakit pes itu menjadi 3 bagian lagi, Yang pertama ada pes bubonik, yaitu sebuah kondisi yang terjadi apabila bakteri Yersinia pestis ini menyerang kelenjar getah bening manusia. Nah, pas bakteri ini masuk, akibatnya bagian tubuh di sekitar kelenjar getah bening itu, kayak di leher, di ketiak, sama di, selangkangan itu, akan muncul benjolan besar. Nah, benjolan ini nantinya bisa mengeluarkan nanah dan juga meninggalkan bekas yang hitam-hitam tadi. Itu. Terus yang kedua, ini ada pes pneumonik. Ini lanjutan dari pes bubonik, Udah lebih parah lagi tuh ibaratnya. Di sini bakteri itu nggak cuma nyerang kelenjar getah bening aja, tapi sudah menjalar sampai ke paru-paru. Dan penyakit ini bisa ketular antar manusia lewat apa? Bukan lewat kutu lagi, lewat batuk sama lewat bersin. Ketular kau. Dah. Terus yang ketiga ada pes septikemik ya. Ini nih udah masuk ke tahap yang paling parahnya pes, Jadi bakteri itu yang awalnya sudah masuk dalam aliran darah terus nyebar ke seluruh tubuh. Akibatnya terjadi kerusakan organ dan kulit itu bisa langsung menghitam. Dan kalau sudah terinfeksi yang ketiga ini, orang tuh tinggal nunggu hari aja lah gitu ibaratnya. Dan menurut para peneliti, penyakit pes ini itu nggak muncul secara tiba-tiba. Banyak juga ahli yang berpendapat bahwa pemukiman yang padat dan juga lingkungan yang kotor menjadi awal mula munculnya penyakit ini. Soalnya di lingkungan kotor ini kan juga biasanya banyak tikus yang berkeliaran kan, tikus-tikus ini nggak jarang juga udah terinfeksi sama bakteri Yersinia pestis. Jadi kalau misalnya ada kutu aja nih ngisap dia, terus kutunya lompat ke manusia, ya manusia itu bakal terinfeksi pes juga. Jadi nggak usah nunggu orang ini ketularan dari ini baru bisa menyebar. Enggak, dari tempat kotor ada tikus tuh bisa kena Yersinia, dia akan kutu kena juga kamu gitu loh. Kalau udah terinfeksi pes, itu bisa langsung nyampe ke tahap ketiga. Itulah yang meninggal dalam kondisi pada menghitam semua tuh. Nah, ini adalah yang diteliti di Hong Kong tahun 18-an itu kan, abad 19.
Nah, di situ baru muncul satu pertanyaan. Ini apa mungkin bakteri Yersinia inilah yang menjadi penyebab Black Death di abad 14? Kalau misalnya dilihat dari gejalanya kan sama kan, wah demam tinggi, terus muncul benjolan juga dan tubuhnya juga menghitam. Terus awal kemunculannya juga berada di lingkungan yang kotor. Di Hong Kong itu juga ditemukan di lingkungan yang kotor, wah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti pun mulai menelusuri jejak Black Death di masa itu untuk memverifikasi benar nggak di Hong Kong ini sama dengan apa yang terjadi di zaman itu. Nah, salah satu wilayah yang kemudian menarik perhatian ilmuwan di abad 19 adalah di Kirgistan, Wak, tepatnya di sekitar Danau Ishikul. Menurut catatan sejarah, pada sekitar tahun 1330-an itu, pada saat pandemi ini terjadi, lonjakan kematian dalam waktu singkat terjadi di wilayah ini. Nah, temuan ini pun mendorong para peneliti ini untuk melakukan analisis lebih lanjut di kota ini atau di negara ini. Dengan teknologi modern, sampel dari sisa-sisa kerangka di pemakaman kuno di sana dianalisis untuk mencari penyebab kematian. Dicek lah kan, coba apa segala macam. Hasilnya menunjukkan bahwa korban di wilayah tersebut memang positif terkena Yersinia pestis atau pes, bakteri yang sama dengan apa yang ditemukan dalam wabah di Hong Kong. Dari temuan inilah para ilmuwan meyakini kalau wilayah Asia Tengah merupakan bagian awal dari rangkaian peristiwa yang kemudian berkembang menjadi Black Death. Letak Kirgistan yang memang berada di tengah jalur perdagangan ini juga memperkuat keyakinan itu. Dari sana bakteri tadi pun ikut berpindah mengikuti jalur perdagangan yang sama. Jadi dengan kata lain, penyakit Black Death yang mematikan jutaan nyawa itu sekarang dikenal sebagai penyakit pes. Memang sama kemungkinan berasalnya yang dari sana. Soalnya di kejadiannya di tahun 1300-an kan, Wak. Itu kayak awal-awal pertama kali Black Death itu ada. Kan baru berakhirnya di 1350-an kan. Yang di Kirgistan tadi 1330-an. Jadi diduga tuh memang dari situlah asalnya, dugaan, oke. Nah, sampai sekarang memang penyakit pes sendiri belum betul-betul hilang ya, Wak ya. Penyakit ini masih tetap muncul di lingkungan-lingkungan yang kumuh. Tapi untungnya seiring perkembangan ilmu medis, penyakit pes ini bisa ditangani dengan baik. Walaupun sebetulnya belum ditemukan obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit pes itu sendiri, cuman yang jelas penyakit pes ini bukan lagi jadi ancaman sebesar dulu, tapi bukan berarti juga kita bisa menganggap kalau ancaman ini hilang gitu aja. Justru dari pengalaman dulu itulah ya kan kita nggak bisa mengabaikan hal-hal kecil yang bisa berubah jadi besar. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia, yaitu Black Death ya kan. Pandemi ini tuh bukan cuma merenggut jutaan nyawa aja, Wak, tapi juga sudah mengubah arah peradaban dunia secara besar-besaran, baik dari segi ekonomi, politik, dan juga agama. Kebayang nggak sih, Wak? Cuma dari gigitan kuku kecil nih yang nempel di tikus, efeknya bisa sampai bikin setengah populasi Eropa hilang dalam waktu singkat. Setelah ratusan tahun menjadi misteri, akhirnya diketahuilah kalau Black Death ini adalah penyakit pes. Dan sampai sekarang pun penyakit ini katanya belum ada obatnya, Wak. Dan mengingat juga penyakit ini belum ada obat pastinya, semoga kejadian ini jangan terulang lagi, Wak ya. Tapi ada hikmahnya juga. Hikmahnya dibalik tragedi sebesar ini manusia dan ilmu pengetahuan bisa berkembang sampai di titik sekarang. Orang-orang juga jadi bisa belajar dari masa lalu dan penelitian juga tetap terus dilakukan sampai saat ini. Menurut kalian gimana, Wak? Tulis semua pendapat kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.